menganalisa tulisan tangannya. Jadi tulisan tangan ini bukan seperti analisa wajah seseorang, kan ada ilmunya juga ya. Analisa wajah, analisa garis tangan, tidak. Ini tervalidasi dan diajarkan di Fakultas Psikologi kalau di Indonesia ada di Atmajaya Semarang dan satu lagi di Maranatha Bandung. Nah, kalau yang dari Bandung, Jawa Barat, boleh cek di Maranatha. S1, S2 Psikologi mereka belajar grafologi. Kalau bukan hasil penelitian, artinya kalau tidak tervalidasi, tidak mungkin diajarkan di universitas. Dan setiap pikiran manusia mengandung perpaduan karakter, akumulasi pengalaman hidup yang unik dan sangat kompleks. Tulisan tangan mencerminkan hal ini dengan terus berevolusi secara konsisten. Tidak ada dua sampel tulisan orang yang sama. Saya di sini melayani banyak sekali orang-orang yang kembar, ya, laki-laki, perempuan, dan tulisan mereka bertolak belakang. Ya, di bagian salah satunya logikanya sangat kuat, sementara yang satunya lagi sangat humanis. Orang yang humanis sama yang logikanya kuat tulisannya tuh beda sekali, ya. Nah, itu seringkali menjadi sumber pertengkaran di dalam keluarga. Hanya satu huruf saja. Nanti kita pelajari huruf apa itu, ya. Dan Dr. Erika Karos ini juga adalah seorang psikolog. Beliau meninggal tahun lalu di usia 90 tahun. Beliau banyak sekali melakukan riset tentang tulisan tangan. Dan sebagian yang kita pelajari ini adalah riset dari Dr. Erika Karos. Baik. Kok nggak bisa jalan ya? Oh, oke. Nah, dalam 4 kali pertemuan ini nanti kita akan belajar 10 aspek tersebut. Masing-masing aspek itu bisa terdiri dari ada yang 10 ciri, ada yang hanya 3 atau 4 ciri, ya. Jadi kalau total 10 aspek itu sekitar 125 ciri yang akan kita pelajari di dalam 4 pertemuan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalau punya buku tulis sebaiknya punya catatan sendiri. Walaupun nanti materinya saya kasih, ya, apa yang saya sampaikan mungkin di materinya hanya singkat-singkat saja. Tapi apa yang saya sampaikan, contoh-contoh, Bapak Ibu bisa mencatatnya supaya lebih mengingat, ya. Nah, kita akan belajar aspek emosi. Aspek emosi untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui bagaimana emosi orang tersebut. Kalau dia punya, misalnya dia sakit hati, dia marah, itu mengendapnya lama atau sebentar. Nah, di dalam prakteknya kita temui orang-orang ada yang dendamnya luar biasa sampai setahun 2 tahun dia sulit melupakan. Ada yang pernah menyakitinya, ya, ada yang pernah menipunya. Tapi ada orang yang kayaknya santai aja, habis dimarahin orang juga nanti sore dia udah ketawa-ketawa, ya. Nah, dari aspek emosi ini kelihatan berbekas lama enggak. Dari aspek emosi juga kelihatan kesehatan seseorang. Dia jarang sakit, sedang sakitnya atau sering sekali sakitnya, itu juga kelihatan. Kemudian pola berpikir. Nah, pola berpikir ini kalau di dalam rumah tangga ini sering sekali menjadi sumber pertengkaran antara atasan dan bawahan, juga bisa sama seperti itu. Kalau tidak memahami tulisan pasangan, tulisan anak buah kita atau tulisan atasan kita, sering sekali menjadi apa ya? Kita mengatakan kamu bisa cepat nggak sih, misalnya sama anak ya, kamu bisa cepat nggak sih, mikir gitu aja lama banget. Kita berusaha memacu anak kita untuk cepat, tapi ternyata tulisan anak kita tuh nggak bisa. Memang cara berpikirnya tuh pelan, dia pikir lagi dulu, ya. Ada lagi ya istrinya tuh pelan-pelan kalau mikir, sementara suaminya begitu baca sudah langsung pada kesimpulan. Nah, ini seringkali jadi pertengkaran di dalam keluarga karena dianggapnya istrinya lelet. Sementara istri menganggap suami, saya kan belum baca, kamu suruh saya langsung mutusin, kamu pikir saya otaknya seperti kamu. Nah, itu sering sekali kan kita dengar hal-hal seperti itu. Atau atasan merasa
anak buahnya terlalu lama mengambil kesimpulan, akhirnya atasannya yang memutuskan. Itu juga sering sekali terjadi di pekerjaan. Kemudian, nah, percaya diri. Kenapa saya bold hitam? Ternyata yang saya bold ini harus kita punyai kalau percaya diri, ya. Kalau yang lain-lainnya bagus, ya, aspek emosi dia bagus, pola berpikir, kalau pola berpikir itu tidak ada bagus atau tidak, karena masing-masing orang berbeda. Motivasinya tinggi, dorongannya tinggi, produktivitas tinggi, bagus banget, relasi sosial tinggi, komunikasinya bagus, kemudian percaya dirinya rendah. Nah, ini akan meruntuhkan semua yang bagus tadi. Nah, nanti kita cek masing-masing kita punya percaya diri nggak? Ternyata percaya diri ini harus kita punya. Kalau kita punya percaya diri, yang lain biasa-biasa saja, average saja, itu akan tetap kita tuh beda dibanding orang yang lain, ya. Kemudian yang nomor 9 dan nomor 10 ini sebisa mungkin sedikit kita punya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak, ini akan mengurangi semua yang sudah bagus. Meskipun kita punya percaya diri yang tinggi, kalau fear kita banyak, defenses kita banyak, itu akan membuat nilai kita jadi sangat berkurang, ya. Nah, nanti kita akan pelajari ini semua, lebih kurang 125 ciri yang akan kita pelajari. 4 pertemuan. Baik. Setiap aspek tadi, ya, ada aspek emosi, ada relasi sosial, ada percaya diri, dan yang lain-lain tadi. Ada yang disebut major traits-nya, tanda utamanya. Tanda utama orang yang percaya diri seperti apa? Nah, kita lihat ciri utamanya dulu. Kemudian ada lagi ciri yang mengoptimalkan major traits tersebut. Mengoptimalkan artinya apa? Dia ciri percaya dirinya sudah ada, ditambah lagi dia punya ciri lain lagi yang membuat percaya dirinya semakin besar, semakin bagus, ya. Kemudian, tetapi kalau dia punya intensifying major trait, dia sudah punya, ternyata dia juga punya reducting trait. Akhirnya mengurangi apa yang sudah ada, apa yang memperkuat, mengurangi, karena mempunyai reducting trait-nya. Ya, nanti apa itu kita lihat contohnya. Ini teorinya dulu. Nah, katalisator adalah dapat mengoptimalkan aspek lain secara positif. Tadi nomor 3 yang percaya diri. Jadi kalau kita punya ciri percaya diri, maka yang lain-lain menjadi jauh lebih bagus, lebih baik lagi. Sedangkan inhibitor dapat menghambat aspek lain. 1 sampai 8 semuanya sudah bagus, ya, percaya diri ada. Aspek 9 sama 10, fear-nya, defensesnya juga banyak. Ini berhubungan dengan pola asuh, masa lalu, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Biasanya dimulai dari rumah pada saat kita kecil, terbawa sampai besar. Jadi bagaimana kita saat ini, sebenarnya kita adalah produk dari rumah kita masing-masing. Nanti kita akan belajar apa saja fear kita, apa saja defenses kita. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya terlalu cepat nggak? Enggak, ya, lanjut. Oke. Nah, defenses itu pertahanan diri. Cara individu mengurangi perasaan tertekan, kecemasan, stres, konflik, baik sadar maupun tidak sadar, dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku untuk memperoleh rasa aman dalam dirinya. Ini termasuk berbohong juga untuk mengurangi perasaan tertekan, ya. Salah satunya termasuk berbohong. Represi, ini hanya nama-nama psikologinya saja, nggak usah Bapak Ibu pelajari, nanti bingung, ya. Nanti langsung kita contoh-contohnya banyak sekali. Oke. Yang paling banyak defenses yang kita lakukan sebagai manusia biasanya rasionalisasi. Misalnya, ya, kita lagi jalan-jalan ke mall. Nah, biasanya wanita nih, jalan-jalan ke mall, ada diskonan nih, ini barang branded, diskonan. Kita belilah, ya. Setelah beli, kemudian otak kita mulai melakukan rasionalisasi.
ini kan nggak pemborosan, emang saya sudah mau beli tas, dapat diskon lagi, branded lagi, orang cuma 1 hari diskonnya, ya itu rasionalisasi. Supaya apa? Menekan rasa bersalah, kayak itu boros banget ya. Sebenarnya saya nggak butuh tas, tapi karena diskon, branded, saya beli, kemudian biasanya otak kita mulai melakukan rasionalisasi. Nah, ini disebut defensif, sebenarnya nggak bagus. Kita selalu mencari pembenaran, kenapa saya melakukan ini, karena kan begini ya, otak kita mulai melakukan rasionalisasi. Kemudian ada lagi, kita kesel sama seseorang, tapi kucing, anjing jadi sasaran. Kita jalan, kita tendang gitu anjingnya, kita tendang gitu kucingnya. Padahal kita lagi kesel, mungkin sama pasangan, sama anak, ya bisa juga seperti itu. Nah, itu hal-hal yang disebut bagian daripada defensif. Nah, itu ternyata nggak bagus Bapak Ibu. Defensif kan yang di aspek ke-10 ya. Dan ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Termasuk denial gimana ya ceritanya? Denial begitu. Denial seperti ini, misalnya sebenarnya saya masih sedih karena kehilangan seseorang, tetapi ketika saya ditanya, saya bilang enggak, saya nggak apa-apa kok, saya fine saja. Itu juga termasuk denial, ya, itu juga kurang baik, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah lebih kurang contoh-contoh dari defensif. Tapi nanti prakteknya seperti apa? Saya jelaskan. Ini nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal. Nah, kenapa sih kita perlu banget ya mengetahui kepribadian seseorang? Biasanya orang mengatakan kita untuk mengetahui kepribadian seseorang kalau kita sudah bergaul lama sama orang tersebut. Kalau masih baru kan biasanya masih jaim. Yang ditampilkan kan yang bagus-bagus ya, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga seringkali kita jadi terkecoh. Kita lihat, aduh dia ngomongnya sopan banget, dia manis banget kalau ngomong, dia kayaknya royal banget, murah hati banget. Tapi kok setelah kita kenal misalnya 1 tahun, 6 bulan, ya 10 bulan, kok dia berubah ya, tiba-tiba lagi berubah. Kaget biasanya ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu mengenal orang, harus bergaul lama dengan orang tersebut, tapi dengan melihat tulisan tangannya saja kita sudah mengetahui bagaimana orang tersebut. Termasuk apakah kata-katanya bisa dipegang atau orang ini terbiasa untuk berbohong. Nah, ini kan untuk yang babysitter, kalau dia banyak berbohong itu juga nggak bagus ya dalam rekrutmen. Setinggi-tingginya skill seseorang, tapi kalau ciri berbohongnya mendominasi, biasanya saya tidak loloskan di dalam rekrutmen, ya. Karena kalau itu menjadi habit, hal yang tidak perlu bohong pun dia akan bohong. Nah, itu apalagi kalau dalam satu tulisan isinya bohong semua. Coba bayangkan seperti itu. Nggak mau kan punya karyawan seperti itu ya, baik supir, baik asisten rumah tangga, babysitter, orang kepercayaan apalagi misalnya ya. Kalau terlalu banyak ciri berbohongnya nggak bisa juga. Kemudian, nah bagaimana biasanya yang digunakan untuk mengukur kepribadian seseorang? Biasanya observasi itu kalau yang jam terbangnya sudah tinggi, saking banyaknya, saking seringnya dia bertemu dengan berbagai macam manusia dan berinteraksi dengan mereka, ada orang yang setengah jam dia bisa lebih kurang, itu pun tidak banyak, lebih kurang. Mungkin yang bisa kita tangkap adalah, oh orang ini kayaknya sabar ya, orang ini nggak sabar nih misalnya ya, atau orang ini kayaknya ramah loh, orang ini banyak ngomong, orang ini diem banget, udah saya korek-korek tapi kayaknya susah banget ya. Itu melalui observasi. Ada yang observasi dari cara makan seseorang, dari jalan seseorang, dari cara berbicara, cara duduk ya. Nah itu yang bisa kita observasi. Tetapi observasi juga terbatas, apalagi waktunya terbatas, lebih terbatas lagi yang bisa kita ketahui dari orang tersebut. Nah, kalau psikotes itu hanya bisa dilakukan oleh psikolog dan ini tidak bisa oleh semua orang. Kemudian inventory ini alat tes ya yang dilakukan oleh psikolog. Kemudian interview. Nah,
interview untuk katakan dia karyawan ya. Kalau yang sudah expert, seringkali dia juga bisa merekayasa cara duduk, cara menatap ya. Kalau yang sudah expert, sudah sering sekali di interview, ini pun dapat direkayasa. Apalagi kalau kita sebagai interviewer pengalamannya kurang ya. Sering sekali kita mendengar, wow ini orang luar biasa banget, wow bagus banget, padahal dia nggak expert banget, bisa dia manipulasi ya. Kemudian proyektif ini bisa dari gambar, bisa ya, atau dia bercerita. Ini juga alat tes yang biasanya digunakan oleh psikolog juga. Ini semua rasanya lebih banyak ya, makanya orang-orang menganggap kalau psikolog itu, wah nanti saya ketahuan katanya. Padahal psikolog kalau tanpa gambar, tanpa meminta klien menggambar atau membaca gambar, kami tidak tahu kepribadian seseorang. Paling yang tahu ya mungkin berdasarkan observasi ya, karena saking seringnya kami berhubungan dengan manusia, tapi observasi itu hanya sedikit saja yang bisa kami ketahui. Dengan apa? Nah tadi ya psikotes dan yang lain itu kan harus digambar, harus dikerjakan. Dan sekarang yang bisa dipelajari oleh umum, bukan psikolog saja, yaitu grafologi. Hanya melihat tulisan tangan seseorang, kita tahu bagaimana cara dia berpikir. Ya, apakah orang tersebut punya produktivitas yang tinggi, punya goal yang tinggi? Bayangkan sales ya, ngomongnya pinter. Kita pikir kalau saya cari sales, saya harus cari yang pinter ngomong supaya nanti dia menawarkan barang ke orang tuh bagus. Pinter ngomong tidak cukup Bapak Ibu untuk seorang sales ya. Dia masih harus punya beberapa ciri lagi yang menguatkan. Nah, ciri-cirinya nanti kita belajar. Jadi grafologi itu kalau nanti jam terbang Bapak Ibu sudah tinggi ya, awal ya selesai 4 kali, paling tidak 10 ciri, begitu lihat saja tulisan orang. Minimal 10 ciri tanpa buka buku ya, tanpa buka buku 10 ciri Bapak Ibu pasti bisa. Kalau buka buku ya semuanya bisa Bapak Ibu cari. Artinya yang langsung melihat, langsung ketahuan orang ini seperti apa ya. Nanti saya di pertemuan berikutnya ya, ketiga mulai ketiga 1, 2 ini kita masih teori dan contoh-contohnya banyak. Mulai pertemuan ketiga saya akan memberikan banyak contoh-contoh tulisan, bahkan orang yang ingin bunuh diri, baru terpikir pengen bunuh diri, itu tulisannya juga sudah ketahuan. Nah, bayangkan di murid-murid saya sebelumnya, ketika belajar ciri bunuh diri, biasanya kan kita, wow, seperti itu ya. Nah, bayangkan kalau ciri tersebut kita temukan di tulisan anak-anak kita, di tulisan pasangan kita, bagaimana rasanya? Hah, anak saya mau bunuh diri, biasanya kan seperti itu. Dan benar, murid saya masih muda ya, masih mungkin umurnya sekitar 30-an, mungkin 35, anaknya usia 8 tahun. Anak 8 tahun bisa nggak ya terpikir bunuh diri Bapak Ibu? Bisa loh Bapak Ibu. Dia mau lompat dari mobil, kelihatan di tulisan tangannya, ya, kelihatan tulisan tangan anaknya. Nah, kalau kita tahu, entah itu teman kita, mungkin ponakan, mungkin pasangan, mungkin anak, atau siapapun orang yang kita kenal, bisa mungkin kita temani, kita tanya apa masalahnya, kita bantu. Kalaupun kita nggak bisa bantu, mungkin kita bisa kita kenalkan dengan gembala misalnya. Gembala juga misalnya nggak ada waktu ataupun full pekerjaannya, full waktunya, mungkin bisa disarankan ke konseling, ya, konselor bisa, psikolog bisa. Ketika kita menemukan orang-orang seperti ini, mereka sangat membutuhkan bantuan, ya. Oke. Nah, ini sudah ya, waktu itu saya sudah jelaskan. Ada seorang psikolog, dia meneliti selama 16 tahun, dia mencari faktor apa sih yang paling penting ya dalam keberhasilan seseorang di dalam organisasi
di dalam perusahaan, dalam pekerjaan, hubungan dengan pasangan, relasi, pertemanan, apa yang membuat seseorang bisa berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam organisasinya, dengan pasangannya dia bisa berhasil, dengan teman-temannya, kayaknya pertemanannya itu panjang, nggak ada ribut-ribut, nggak ada masalah, ya. Nah, datanya lebih dari 7.000 perusahaan, ya, yang diteliti lebih dari 7.000 perusahaan, sekitar 35.000 orang atau 35.000 karyawan membuktikan bahwa yang menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja bukan usia, bukan jenis kelamin, bukan ras, melainkan kepribadian. Nah, menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan pekerjaan. Seorang karyawan umumnya diterima karena keterampilan kerja, ya, IQ-nya, skill-nya, pengalamannya. Dan mereka dipecat karena alasan masalah kepribadian atau karakter. Ya, mungkin karyawan tersebut pintar banget, menjualnya pintar banget, ya. Kalau dia IT, ya dia IT-nya bagus banget, semuanya otaknya kayak apa namanya, aduh luar biasa lah pinternya. Tapi kalau karakternya kurang baik, kepribadiannya juga kurang, nah macam-macam nanti efeknya. Dia tidak bisa kerja sama orang, terlalu dominan, mau menguasai orang, mau mengatur tapi tidak mau diatur, dia tidak bisa mendengarkan orang lain, ribut kiri kanan, ya. Nah, ini biasanya seperti itu. Kita mau, kita pinter, ya, kita punya kecerdasan, kita punya skill, kita punya apa kemampuan, pengalaman. Di sisi lain, kita juga punya kepribadian atau karakter yang baik. Nah, kalau kita punya dua gabungan ini, dimanapun kita akan mencari orang, dibutuhkan orang, dimanapun kita berada, itu pasti semua orang suka sama kita, ya. Nah, ini yang mau kita capai di akhir pembelajaran nanti. Apapun tulisan Bapak Ibu saat ini nggak apa-apa. Yang penting kan tahu sekarang di bagian mana yang perlu menjadi perhatian, supaya nanti antara kecerdasan, skill, kemampuan, dan karakter sama-sama 100%, nggak bisa 50-50, nggak bisa, ya, sama-sama 100%. Mungkin Bapak Ibu, ya, yang ngajar mungkin pernah mendengar apa namanya emotional quotient, ya, katanya kecerdasan 20%, kepribadian atau apa kemampuan mengendalikan emosinya 80%, ya. Nah, hari ini nggak bisa juga, meskipun saya juga belajar, ya, teorinya Goleman, nggak bisa juga. Kenapa? Kalau kecerdasan kita cuma 20%, nanti bagaimana kita menduduki jabatan paling tinggi, karena kepentok di kecerdasannya itu, IQ-nya 20%, ya, kemampuan mengendalikan emosinya 80%, artinya orang tersebut sangat bisa menguasai dirinya, tetapi secara IQ kurang, dan ini nggak bisa dia duduk di top, nggak bisa di posisi puncak. Jadi kita mau, kita juga cerdas, ya, kita punya skill, kita punya pengalaman. Di sisi yang kedua, kita juga punya kepribadian yang mumpuni, ya, sehingga, nah, ini pasti dicari-cari di mana-mana. Kepribadiannya bagus, IQ-nya, otaknya, logikanya, cara berpikirnya semua juga bagus, ya. Oke. Next, ini sudah lah, ya, ini saya lewatin saja. Ini juga saya lewatin, nanti bisa dibaca. Artinya ilmu grafologi lebih tua dari ilmu psikologi, intinya dari ini, ya. Dan penelitiannya sudah dimulai pada abad ke-18. Intinya hanya itu saja. Yang kita pelajari malam ini adalah metode holistik. Kalau metode Prancis, ya, dianalisa detail huruf per huruf, ya, gambaran khas keunikan individu, ya, terlalu detail banget, kecil-kecil sampai, ya, titiknya berapa derajat, itu semua dianalisa. Kalau metode Jerman, dia melihat seseorang secara keseluruhan saja, ciri apa yang paling jelas terlihat. Nah, kita mau belajar ada detailnya, juga ada secara keseluruhannya, tergantung nanti Bapak Ibu mau satu persatu dianalisa atau mau secara keseluruhan, boleh.
boleh ya. Artinya kita belajar malam ini secara holistik. Kita mulai belajar sekarang ya. Oke. Untuk melihat responsifnya seseorang dan emosional memori. Responsif begini. Bapak Ibu punya karyawan, ketika telepon berbunyi di ruang depan, ya, dia lagi duduk di sini. Kalau memang orangnya responsif, dia akan lari ke depan, meskipun dia sedang mengerjakan tugas di sini. Ya, termasuk kalau Bapak Ibu punya karyawan atau pasangan atau anak, ya, memang dia punya ciri responsif. Ketika ada yang bertanya, toilet di mana ya? Meskipun dia nggak kenal, dia akan jawab, oh di ujung sebelah sana. Tapi kalau yang tidak punya ciri responsif, dia tidak, ataupun katakan dia kurang responsif, ditanya orang, dia bisa pura-pura nggak dengar Bapak Ibu. Ya, telepon bunyi di depan, nggak bakal dia angkat. Dia akan bilang, saya lagi sibuk di sini. Termasuk kalau di grup WA biasanya, yang paling cepat jawab pasti itu tulisannya punya ciri responsif. Ini di grup ya, di grup. Tapi kalau yang nggak punya, dia baca pertama kali, dia tahu jawabannya, dia juga tidak akan menjawab, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita mau lihat dari slamnya untuk mengetahui responsif atau tidak seseorang. Slam, miringnya tulisan ke kiri kah, atau ke kanan kah, atau tegak. Nah, kalau yang tulisannya ke kanan, ya, kalau dia miringnya kanannya sedikit, ya responsif, tapi tidak terlalu banyak. Kalau tulisannya sampai miring banget ke kanan, wah itu bukan urusannya pun diurusin Bapak Ibu. Ya, semakin ke kanan bukan urusannya diurusin. Ketika orang cerita, ya, aduh saya tuh udah anak saya nggak bisa bayar uang sekolah, saya kekurangan. Orang menceritakan keluh kesahnya, meskipun orang tersebut nggak punya uang, dia bisa pinjam uang sama orang lain untuk pinjam orang yang berkeluh kesah ini, untuk meminjamkan kepada orang yang berkeluh kesah ini. Mudah jatuh kasihan, mudah terpengaruh, ya, terbawa suasana emosinya, ya. Tulisannya yang semakin ke kanan itu mudah sekali nanti dia pinjemin duit ke orang lain, membantu orang lain meskipun dia nggak punya waktu, mungkin juga waktu, ya. Nah, karena dia kasihan, dia nggak tahan, sangat responsif orangnya. Nah, Bapak Ibu mulai lihat tulisan masing-masing. Saya tulisannya ke kanan, tegak, atau ke kiri. Nah, kalau nih di dalam rumah tangga, ya, suaminya ke kanan tulisannya, kanannya ringan, ya, tetap ke kanan nih, tangan kanannya ringan. Sementara istri tulisannya ke kiri. Kira-kira bagaimana kalau di dalam rumah tangga? Boleh jawab salah satu. Ayo, open mic aja. Kita langsung belajar. Suaminya ke kanan, istrinya ke kiri tulisannya. Bagaimana? Ya. Bu, maaf yang ke kanan itu yang nomor 1 ya Bu ya? Gitu ya? Ya, betul. Kanan nomor 1, yang nomor 2 tegak, yang nomor 3 ke kiri. Kalau yang tegak gimana Bu itu? Normal berarti, dia nggak terlalu responsif, nggak kurang responsif. Dia pikir dulu, ini urusan saya bukan. Kalau bukan urusan saya tidak akan membantu. Kira-kira saya bisa membantu orang itu nggak? Oh, duit saya pas-pasan, saya nggak bisa pinjemin. Jadi saya bilang, maaf, saya nggak bisa. Nah, orang-orang yang tegak tulisannya begitu, ya. Nah, kalau orang yang kanan, meskipun dia nggak punya uang, dia akan cari pinjaman untuk pinjemin orang yang tadi, yang anaknya belum bayar uang sekolah itu. Kalau yang kiri, masa bodoh, bukan urusan saya. Ya, bukan urusan saya. Nah, itu. Ataupun dia diem, dia tidak menjawab, atau dia pikir, ya bukan urusan saya lah. Biar aja dia usaha sendiri. Nah, ini sering terjadi ya di dalam keluarga, entah istrinya yang kanan atau suaminya yang kiri. Nah, biasanya kalau yang ke kanan ini suka ngatain yang kiri ini, kamu cuek banget sih orangnya, kamu egois banget sih, kamu nggak punya perasaan untuk menolong orang. Nah, padahal entah suaminya atau istrinya tegak juga dia nggak mau, dia nggak akan sembarangan kepo, enggak. Dia akan mengukur kemampuannya, dia akan mengukur saya hubungannya apa sama orang itu, kenapa saya harus bantu dia.
saya nggak kenal dia. Nah, yang tegak itu bisa berpikir seperti itu. Logikanya sangat kuat yang tegak tulisannya. Kalau yang kanan, nah itu bukan urusannya juga suka diurusin. Dengar orang cerita nangis, cerita sedih, dia bisa ikut bercucuran air mata, dia juga bisa. Kalau dia kanannya ringan, ya paling hatinya rasanya udah nggak enak dia. Aduh, kasihan banget ya orang ini ya. Aduh, kayaknya nggak tega ya dengernya, bisa seperti itu. Ya. Kalau misalnya nih dokter, tulisannya ke kanan. Kira-kira gimana pelayanan terhadap kita sebagai pasien? Responsif. Ya, kalau kita tanya, dia mau menjawab nggak panjang lebar mau? Mau, pasti. Ya, nah kalau misalnya Bapak Ibu butuh karyawan yang mudah menjawab, mudah merespon, butuh ya karyawan yang seperti itu, carilah yang tulisannya ke kanan. Kalau kanan banget, nanti repot juga, bukan urusannya semua diurusin Bapak Ibu. Ya, customer service, guru, psikolog, ya, perawat. Nah, mereka harus yang orang yang responsif. Kalau enggak logika, saya mikir dulu, dia bayar saya berapa ya saya mau jawab. Wah, bayarannya kurang, nggak bisa, saya nggak mau jawab. Kan nggak bisa gitu, nggak kan psikolog ya. Jadi kalau tulisan saya ada miring kanan sedikit, nggak apa-apa, sedikit yang terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti orang cerita, orang nangis, saya ikut nangis. Kalau misalnya tegak juga nggak masalah. Kalau nanti saya punya ciri yang lain lagi, saya punya ciri humanis, itu bisa mendukung meskipun tulisan saya tegak sekarang. Tapi untuk yang aspek satu, kita belajar dulu. Kita lihat tulisannya ke kanan, tegak, atau ke kiri. Kita mau cari orang yang responsif, cari yang miring ke kanan. Ya. Kemudian, orang-orang IT, kira-kira tulisannya tegak ke kiri atau ke kanan? Orang-orang IT biasanya berapa tulisan? Ciri yang berapa? Kedua atau ketiga? Dua. Atau yang pertama? Ya. Orang-orang teknik, ya biasanya ya. Logikanya kuat ya, biasanya tulisannya tegak. Walaupun ada yang ke kiri juga ada. Nah, bedanya, misalnya dia orang IT nih, bedanya yang tulisannya nomor 2 dan nomor 3, bedanya apa? Yang tampak apa? Gue bisa tanya. Ya. Tadi kan yang poin kedua itu logiknya yang kuat. Yes. Kalau yang ketiga ini faktor ego atau logik? Yang ketiga ini dia introvert. Ya, yang ke kiri itu dia introvert. Kalau yang kanan dia ekstrovert. Orang-orang ekstrovert dia ke kanan. Orang-orang introvert dia tulisannya ke kiri. Nah, tadi bedanya apa? Satu IT, sama-sama orang IT. Yang satu tulisannya nomor 2, yang satu lagi nomor 3. Kira-kira yang tampak pada si nomor 2 bagaimana? Yang tampak pada nomor 3 bagaimana? Yang nomor 2 mungkin masih bisa berkolaborasi sama orang, kalau nomor 3 enggak ya, We? Mungkin itu ya. Yang nomor 3 dia bisa kolaborasi, bisa juga ya, tetapi dia lebih suka sendiri. Ya, dia lebih suka sendiri mengerjakannya dibanding yang harus satu proyek rame-rame, berpikir, ngomongin rame-rame, kerjain rame-rame. Dia lebih prefer ya udah pokoknya saya tugas ini kan, saya kerjain dulu. Kalau saya udah selesai, saya submit ke kalian. Nah, kalian tambahin lagi nggak apa-apa. Yang nomor 3 ini dia lebih suka kerjakan sendiri. Yang nomor 2 dia bisa, oke, pembagiannya bagaimana? Saya kerjakan yang mana? Terus kapan kita rembukan lagi misalnya? Kumpulnya kapan? Antara rembukan sama kumpul waktunya kira-kira cocok nggak? Ini logikanya kuat sekali. Dia akan menghitung waktunya. Ya, seperti itu. Orang introvert itu bukan berarti dia tidak mau bergaul ya. Orang introvert bisa bergaul dan mau bergaul. Hanya saja kalau terlalu banyak bertemu dengan orang, terlalu banyak hahaha, dia kayaknya nggak nyaman. Kalau yang si introvert ini, ya, dia bisa ketawa, dia bisa bercanda juga bisa. Tapi habis itu rasanya energinya langsung habis semuanya.
Dia bakal masuk ke guanya lagi sendiri untuk mencas dirinya. Itu orang-orang introvert. Ya, dan orang introvert itu kurang baik ya Bapak Ibu. Nanti ada mengapa introvert tidak disarankan. Ada alasannya. Bu, maaf Bu, mau nanya. Kadang saya nomor 1, nomor 2 gitu, gimana? Tergantung nomor 1-nya terlalu miring banget atau ringan? Oh enggak ringan. Kadang nomor 1, kadang nomor 2. Kenapa? Kadang nomor 1, kadang logika, kadang perasaan. Begitu nggak Pak? Kadang kasihan orang, kadang enggak, ini orang nggak bisa dikasihanin. Iya, benar. Ya, kadang kalau lagi terpengaruh juga kata-kata orang ya, terpengaruh juga kayaknya, aduh nggak tega juga. Tapi sometimes, wah nggak bisa ini orang, nggak bisa ditolong, waduh nggak bisa. Nah, kadang-kadang bisa juga seperti itu. Benar. Ada di sini yang tulisannya ke kiri semua, nggak ada tegak, nggak ada ke kanan, ke kiri semua ada. Nggak ada ya? Tegak sama ke kanan kayaknya ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kalaupun ada kiri di dalam tulisan kita, itu nggak apa-apa. Apa yang bisa diselesaikan nanti diselesaikan. Yang penting sekarang kita udah tahu, jadi kita aware, ya. Oh ternyata saya begini. Mengapa apa yang membuat saya seperti itu? Nah itu ada latar belakangnya semua ini. Jadi nggak tiba-tiba, oh tiba-tiba saya introvert. Enggak. Ada penyebab membuat orang menjadi introvert. Ya, oke. Untuk melihat responsif dan emotional memory, masih ada pertanyaan? Sudah tahu ya? Bu. Ya. Kalau misalkan nih ada yang tulisannya ke kanan setelah dengar penjelasan ini, jadi dia tegak kayak gitu, bakal merubah karakternya? Yes, bisa. Tetapi merubah tulisan tidak mudah Bapak Ibu, kecuali berlatih luar biasa, berlatih terus bisa. Kalau berlatih terus, ketika dia tulisannya sudah tegak, pasti perasaannya tidak mudah terpengaruh lagi, logikanya yang jauh lebih kuat. Oke. Ya. Bu, mau tanya, ini kan misalnya orang biasa ngetik istilahnya, jarang menulis sekarang kan? Ya. Apakah kemiringan ini juga kadang-kadang bisa juga dipengaruhi sama dalam menulis misalnya gitu? Ya, tingkat kemiringan itu kadang-kadang dalam satu kalimat ada yang tegak, ya dominan tegak, kadang ke kiri dikit aja gitu loh, nggak terlalu. Apakah itu mempengaruhi sih sebetulnya? Ada ke kanan juga? Ke kanan jarang sih ke kanan, kecuali mostly tegak, cuman agak ke kiri dikit kadang-kadang, tapi tidak semua kata gitu. Nanti tinggal cek benar-benar ada ke kanan nggak. Nanti kita ada materinya. Jadi dia ada yang tegak dalam satu tulisannya, ada tegak, ada kiri, ada kanan. Ini biasanya orangnya moody, ya. Jadi jatuhnya moody. Tapi kalau dia cuma 2, mesti nanti ngeceknya tuh benar-benar harus detail. Lihat dari huruf bertangkai. Kita tahu bagaimana ya tahu tulisannya ke kiri, ke kanan atau tegak. Di huruf bertangkai itu D yang nomor 1 ya. Nah, D-nya itu arah penggaris Bapak Ibu. Arah penggaris di atasnya D itu bertangkainya ya. Nah, arahnya ke kanan, ke kiri atau tegak itu paling mudah untuk mengukur pakai penggaris. Tulisan Bapak Ibu, lihat D-nya, batangnya itu kemana. Kalau batangnya tempelin aja penggarisnya, dari penggaris langsung kelihatan kok ini batangnya kemana. Tegak, kiri atau kanan. Ya. Nah, lihat dari huruf-huruf berbatang saja, lihatnya. Kalau A, mungkin Bapak Ibu karena jam terbangnya masih baru ya, susah melihat. Lihat di huruf berbatang aja. Huruf berbatang itu apa? Bertangkai, huruf K, huruf L, huruf D, huruf apa lagi yang ada tangkainya? F bisa, ya. Apa lagi? T juga bisa, ya. Yang ada tangkainya. Tinggal pasang aja penggarisnya. Lihat arahnya dia kemana nih tangkainya. Begitu taruh penggaris dia langsung ke kiri, ke kanan atau tegak, langsung kelihatan. Oke. Oke, ngerti Bu. Ya. Malam Bu Yuli, Ya. bertanya, Bu, kaitan bentuk tulisan ini, apakah ada kaitannya apakah dia punya kecenderungan terhadap people, orang, atau kepada tugas? Artinya begini,
ada orang yang begitu responsif terhadap orang, tetapi terhadap tugas dia cuek, gitu. Jadi Tugasnya tugas apa nih misalnya? tugas-tugas yang artinya bersifat apa namanya pekerjaan yang dia harus lakukan, yang dia harus kerjakan secara pribadi, tapi terhadap orang dia responsif gitu untuk mengurusin orang. Gitu. Oke. Nah, biasanya yang Bapak bilang itu M dan M-nya itu bulat-bulat. Yang dia udah ke kanan tulisannya ya, mungkin tulisannya kanannya ringan, tapi M-nya bulat-bulat, ujungnya bulat. Itu fokusnya pasti people, ngurusinnya orang. Nah, bisa jadi ini di produktivitasnya rendah, di goalnya juga sedang atau rendah, Pak. Jadi untuk tugas dia, ya untuk yang bagian-bagian achievement dia kurang. Tapi kalau urusin orang di nomor 1, itu juga nanti materi berikutnya ya Pak, nanti lihat dari huruf M dan M-nya. Orang-orang yang berorientasi pada people itu kelihatan sekali. Oke, Bu. Oke, ya. Responsif sudah ya, ini ya. Oke. Kalau bisa, tulisan kita tegak ya, kalau bisa ya, tegak saja. Ke kanan, ke kiri. Kalau saya lebih pilih tegak. Nanti saya punya ciri yang lain yang mencerminkan saya juga selogikanya saya masih punya belas kasihan terhadap orang lain. Ada di ciri yang lain ya. Jadi bukan berarti kalau saya sudah tegak, wah saya nggak punya perasaan nih sama orang. Enggak juga, nanti ada ciri lain lagi. Oke, berikutnya. Nah, kalau kurang dari 110 pakai busur. Kalau busur kan ada ininya ya, ada derajatnya. Kurang dari 110, meskipun dia kanan, ini yang disebut kanan ringan. Cocok untuk pekerjaan atau profesi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau mau tadi ya customer service, kemudian organisasi pelayanan atau jasa yang banyak berhubungan dengan orang lain, perawat, dokter, psikolog ya, yang berurusan dengan publik ataupun layanan. Nah, bagus nih cari yang ke kanan tapi ringan. Artinya ketika dia melayani orang lain, yang memang dari innernya, kepribadiannya memang seperti itu. Ada yang nanya, mungkin kita ya kalau misalnya ke rumah sakit atau di mana lah ada reception. Karena kita bisa membedakan kenapa si reception A ini kalau jelasinnya tuh enak ya. Kalau meskipun dia lagi makan, kita nyampe, oh ya maaf ya Pak, ada yang bisa saya bantu, udah langsung cerita. Tapi yang satu kayaknya jawabnya ogah-ogah, ya. Nah mungkin kalau kita lihat tulisannya, yang satu tegak banget, yang temennya tadi yang lagi makan pun menjawab, oh dia ada ke kanan ringan. Jadi yang membedakan kepribadian seseorang ternyata tulisannya. Itu orang ramah banget sih kalau ngomong sama dia enak. Kalau yang itu kayaknya nggak enak banget, kayak masa bodoh orangnya. Ya ternyata semasa bodoh itu mungkin tulisannya tegak atau dia kiri ya. Oke. Nah, ini miring banget, ekstrim ya. Ini jadinya impulsif. Impulsif apa? Artinya mudah bereaksi. Kemudian mudah terlibat ke dalam situasi yang sangat emosional. Cerita orang lain, dia lihat di TV nangis, wah dia kayaknya kasihan sama orang itu. Kemudian ikut komentar, padahal itu bukan urusannya dia. Ya. Mengambil keputusan lebih berdasarkan pengalaman dirinya daripada berdasarkan fakta yang objektif. Ya, mungkin kalau kita punya teman ya, dia selalu cerita,